mana-mana ya, tidak hanya di lab medik ya, tetapi lab klinik juga menjadi sumber penghasil limbah cair, padat, dan gas ya. Tentu saja lebih berbahaya karena teman-teman sendiri juga kan kemarin sudah belajar bagaimana bahaya dari suatu bahan kimia ya. Ada yang dia bisa meledak, ada yang dia itu bisa bisa juga terbakar gitu ya, berbagai macam. Nah, sumber sifat dan bentuknya itu terdiri dari sumbernya bahan baku yang sudah kadaluarsa ya. Yang pertama bisa menjadi sumber limbah adalah bahan baku yang kadaluarsa. Kemudian bahan habis pakai, misalnya media perbenihan yang tidak terpakai. Kemudian produk proses di dalam laboratorium dan produk upaya penanganan limbah ya. Jadi misalnya kemarin teman-teman sudah belajar tentang penanganan limbah dengan cara netralisasi. Nah, produknya itu juga Capek. ya, produknya juga itu bisa menjadi sumber limbah ya. Oke. Kemudian sifat limbah ya, ada yang dia itu termasuk pada bahan berbahaya dan beracun, ada limbah infektif, limbah radioaktif, dan juga limbah umum gitu ya. Nah, nanti di sini dari sifat limbah tersebut juga berhubungan nanti dengan cara penanganan limbahnya. Kemudian bentuk ya, bentuk limbah itu ada limbah cair, limbah padat, dan limbah gas. Di mana limbah cair berarti semua yang bentuknya cair, baik pelarut, bahan kimia, air bekas, dan sisa spesimen. Kemudian limbah padat merupakan peralatan yang habis pakai, ya bisa alat suntik, sarung tangan, kapas, atau botol, dan lain-lain gitu ya. Teman-teman udah mendata ada apa aja sih bahan di laboratorium gitu ya. Nah, bahan-bahan yang selain dari instrumen itu biasanya juga menjadi limbah padat. Limbah gas ini misalnya penggunaan generator, sterilisasi, atau uap air raksa juga menjadi limbah gas. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam memilah dan mereduksi volume limbah itu yang pertama adalah kelancaran penanganan dan penampungan limbah. Kenapa? Karena dari kelancaran penanganan ini berhubungan dengan lokasi dan akses ya. Akses dari tempat penampungannya sendiri. Apakah susah diaksesnya gitu ya atau misalnya mudah. Tapi biasanya tempat dari penanganan limbah itu atau penampungan limbah itu tidak berada di bagian utama atau bagian depan dari suatu lab ya, baik di rumah sakit maupun lab klinik swasta. Dia pasti biasanya ada di bagian belakang gitu ya. Jadi teman-teman juga tidak akan menemukan gitu ya kalau ke rumah sakit misalnya ke RSHS tiba-tiba depannya ada IPAL gitu ya, nggak akan. Nah, kemudian yang kedua adalah pengurangan jumlah limbah yang memerlukan perlakuan khusus, pemisahan B3 dan non-B3. Jadi diusahakan sedapat mungkin juga menggunakan bahan kimia non-B3 supaya tidak berbahaya. Pengemasan dan pemberian label yang jelas itu juga penting untuk mengurangi biaya, tenaga kerja, dan pembuangan. Jadi kalau misalnya teman-teman nih jadi kepala lab, itu harus juga bisa memikirkan bagaimana biaya dan tenaga kerja gitu ya. Tenaga kerja yang banyak, yang tidak efektif, biaya pasti akan membengkak. Kemudian pemisahan limbah berbahaya juga ini penting.
penyimpanan limbah dalam kantong yang sama, ya. Jadi ketika kita menyimpan, terus diangkut dan dibuang itu tidak perlu mengganti kantongnya. Jadi perlu, apa, tidak perlu mengganti kantong. Jadi kenapa? Karena akan, apa, seperti membuat gitu ya, memberi ruang kesempatan kesalahan kepada petugas. Apalagi kalau misalnya petugasnya berbeda, sehingga, menimbulkan kesalahan. Jadi yang asalnya sudah dipilah, disimpan, ketika dibuang menjadi salah lagi gitu ya. Jadi diusahakan tidak perlu mengganti kantong, dari penyimpanan sampai ke pembuangan. Penampungan limbah ini, sarana penampungan limbah seperti yang tadi saya sampaikan, harus memadai, kemudian tempat yang tepat, aman, dan higienis gitu ya. Jadi diusahakan nanti jangan sampai, tempatnya udah mengurus limbah tapi nggak higienis, maka nanti yang kerja dan yang sangat beresiko itu adalah si tenaganya atau, pegawainya. Kemudian pemadatan ya, di sini pemadatan adalah cara efisien menyimpan limbah. Bisa dibuang dengan cara landfill, artinya ditanam ya, tapi juga tidak semua limbah bisa ditanam. Ada limbah-limbah tertentu yang bisa ditanam. Kemudian pemadatan tidak boleh dilakukan untuk limbah infeksius dan benda tajam. Jadi yang infeksius ini nanti ada penanganan khusus ya, tidak langsung dengan landfill. Kemudian pemisahan limbah. Nah, di mana pemisahan limbah ini sesuai dengan kategori dari limbah itu sendiri. Ya, untuk yang merah ini ada yang tahu di wadah merah, kuning dan ungu itu ada simbol apa? Ada simbol simbol namanya simbol biohazard ya. Nah, biohazard ini berarti berhubungan dengan agen infeksius. Di mana yang merah ini khusus untuk organ ya. Di sini ada darah dalam jumlah banyak. Kemudian ada organ-organ lain ya, itu harus di sampah merah ya. Nah, kemudian orange ini untuk klinik atau infeksius. Kalau yang orange, kalau yang kuning ini dia yang sangat infeksius ya. Jadi darah yang sudah terkena apa namanya? Darah pasien gitu ya yang infeksius. Kemudian ini hazmat, tisu, bekas spesimen. Itu masuknya adalah yang sangat infeksius atau kuning. Kemudian yang biru ya, yang obat-obatan, ini adalah obat-obat yang umum ya, artinya selain dari obat-obat kemoterapi, di mana juga termasuk obat-obat yang sudah kadaluarsa, gitu ya. Nah, kemudian yang ungu ini adalah obat yang kemoterapi. Kenapa? Karena obat kemoterapi itu sifatnya adalah sitotoksik, jadi beracun bagi sel, sehingga harus dipisahkan. Kemudian yang hitam ini adalah sampah yang non medis ya, domestik seperti kertas bekas print gitu ya, terus bekas makanan, bekas minuman, kemudian yang putih ini adalah yang dental atau yang gigi. Nah, ada standarisasi kantong dan kontainer pembuangan limbah, di mana standarisasi ini menggunakan keseragaman ya. Fungsinya apa? Untuk mengurangi biaya dan waktu pelatihan, meningkatkan keamanan secara umum, dan mengurangi biaya produksi kantong. Jadi tidak perlu memproduksi kantong selain dari
yang sudah ditetapkan dan tidak perlu mengganti-ganti lagi. Nah, di kantongnya itu ada standarnya juga, di mana kode standarnya itu ada 3, infeksius, sitotoksik, dan radioaktif ya. Kemudian biohazard. Nah, tadi kita lihat ada lambang ini ya, di tempat sampahnya itu adalah agen infeksi yang menghadirkan resiko atau potensi resiko, artinya dia belum menimbulkan resiko, tapi akan beresiko bagi kesejahteraan manusia, baik secara langsung melalui infeksi atau secara tidak langsung melalui gangguan lingkungan. Nah, itu adalah definisi dari biohazard. Pengelolaan limbah, jadi buangan untuk B3 ada pertama dengan cara netralisasi ya, dengan menambahkan basa untuk limbah yang asam atau menambahkan asam untuk limbah yang basa. Yang penting ketika dicek dengan menggunakan pH, pH meter itu pH-nya tidak kurang dari 6,5 dan tidak lebih dari 8,5, artinya harus ada di dalam rentang ini. Kemudian pengendapan, koagulasi, dan flokulasi, yaitu kontaminan logam berat. Ini dipisahkan dengan pengendapan, koagulasi, dan flokulasi dengan menggunakan tawas, garam besi, dan kapur. Ya, bisa pilih salah satu. Kemudian oksidasi, di mana oksidasi ini menggunakan reaksi oksidator dan reduktor ya. Jadi kalau misalnya reaksinya reduksi berarti menggunakan oksidator. Kalau misalnya reaksinya oksidasi menggunakan reaksi reduktor. Penukar ion ya, ion logam berat nikel ini sama seperti yang minggu lalu saya sampaikan. Kemudian, nah bagaimana cara menangani limbah yang infektif, artinya yang infeksius gitu ya. Pertama bisa dengan cara desinfeksi, dekontaminasi, sterilisasi, dan insinerasi. Di mana insinerasi sendiri itu dengan menggunakan suatu alat insinerator yang dia itu memiliki suhu bakar sebesar 800 derajat, kemudian di suhu yang kedua adalah 1000 ya. Jadi nanti limbah sampah yang yang dibakar itu akan berbentuk abu gitu ya setelah melewati suhu pemanasan 1000 derajat. Kemudian ada buangan limbah umum ya, ini ada cara-caranya, nanti silahkan teman-teman dicari ya. Bagaimana peraturan pemerintah ini di nomor 19 buku JLP ya, itu ada mengenai limbah umum. Kemudian ada juga pengelolaan secara umum yang dikelola bentuk cair padat yang dapat diuraikan oleh jasa trenik ya, atau nanti ujung-ujungnya adalah dibuat kompos. Selanjutnya adalah buangan limbah radioaktif ya. Nah, untuk limbah radioaktif ini harus dikelola oleh lembaga Batan ya, tidak bisa ditangani secara individu oleh lab klinik ataupun rumah sakit. Maka harus bekerja sama dengan Batan ya. Kemudian pengelolaannya sendiri dibedakan berdasarkan bentuknya, kemudian tingkat radiasi ya, karena kita bicara dengan radioaktif berarti ada tingkat radiasinya. Kemudian aktivitas, waktu paruh, dan sifatnya. Apakah bisa dibakar atau tidak gitu ya. Nah, itu dibedakan berdasarkan 5 ini. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan?
Ada pertanyaan untuk limbah? Ibu. Tidak. Nah, coba saya mau review yang kemarin dipraktekkan ya. Yang kemarin dipraktekkan coba Muhammad Haikal. Ada? Ada, Bu. Ya, kemarin kebagian tugas apa untuk yang limbah? Muhammad Haikal. Yang penanganan limbah bukan, Bu? Iya, yang penanganan limbahnya dapatnya tentang apa? Pengendapan, koagulasi, sama flokulasi, Bu. Ya, gimana? Coba bisa diinfokan pengendapannya itu seperti apa? Caranya? Coba Haikal kemarin sekelompok sama siapa? Sama Salsabila, Bu, sama Nadia Nova, sama Nurmayanti, sama Raisa, sama Yohan, Bu. Ya, coba temannya ada yang bisa bantu. Mungkin lupa ya, walaupun baru kemarin. Tadi cara pengendapan apa, Bu? Ya, gimana kalau pengolahan limbah dengan menggunakan teknik pengendapan? Aku kenapa kan? Kalau pengendapan, cara penanganan limbahnya itu mengumpulkan partikel-partikel terlarut dalam air yang kotor dengan menghilangkan muatan pada partikel atau menetralkan partikel agar dapat mengendap, Bu. Ya, betul ya. Jadi nanti terbentuk endapan ya. Oke, kemudian itu Haikal tuh bareng sama Damar Zoom-nya. Apa Haikal Damar namanya? Haikal aja, Bu. Itu, Bu. Belum diganti namanya. Oh, ya udah. Selanjutnya Natasha Aliatul Hasna. Hadir, Bu. Iya, kalau Natasha kemarin dapatnya apa? Limbah oksidasi reduksi, Bu. Oke, reduksi. Gimana caranya yang reduksi? Kemarin untuk yang kelompok saya mah pakai metode metode lumpur aktif, Bu. Lumpur aktif, betul ya. Nah, apa? Si contoh senyawanya apa? Limbah cair kayak limbah cair di rumah sakit kayak bekas cairan darah, bekas cairan luka. Iya, betul. Oke, kemudian itu ada yang namanya titik doang. Siapa ya? Coba diganti dulu namanya. Oh iya, Bu, maaf, Bu. Belum diganti. Siapa itu teh namanya? Caca, Bu. Caca. Memang namanya Caca atau panggilan Caca? Emang namanya Caca, Bu. Caca kemarin dapat apa, Ca? Sama, Bu, kayak Natasha. Oh, satu kelompok. Iya, Bu. Oke, kemudian Nabila. Ada? Gimana Nabila kemarin dapat apa Nabila?
dapat yang pembuangan umum. Apa? Yang pembuangan limbah umum. Pembuangan limbah? Coba on kamera, coba. Sebentar, Bu. Ini yang nggak on kamera lagi tidur-tiduran nggak? Istilah lagi rebahan. Lagi ini Bu ngantri kartu peserta buat UTS nanti. Ada yang di kampus berarti. Yang lainnya? Sama Ibu. Ya, ayo Nabila, gimana Nabila? Kemarin dapat yang pembuangan limbah umum, Bu. Limbah umum, gimana caranya? Metodenya pakai B3. Iya, gimana caranya? Dengan cara apa mengelola limbahnya? Dengan cara yang bentar, Bu. Coba Nabila kelompoknya sama siapa kemarin? Sama siapa? Ada yang sekelompok nggak sama Nabila? Hah? Coba raise hand, temannya Nabila sekelompoknya. Aku Ibu. Ya, mana aku teh siapa? Aku Ibu sekelompok. Sekelompok. Elizabeth Bu. Oh, Elizabeth. Ya, Elizabeth gimana? Elizabeth Ini yang punya ini ya, penanganan limbah. Iya Ibu punya channel juga. Bu. Mantap. Gimana penanganannya? Yang filtrasi, yang gitu-gitu kan Bu. Iya, kumaha atau filtrasi teh apa? Iya. Sok. Aku ingatnya filtrasi doang Iya, Ibu. boleh sok atau gimana? Kenapa Bentar, itu Ibu. kan Elizabeth bareng sama Diana? Iya Ibu kok bisa ya? Kok bisa? Bentar, Ya kan Diananya bentar, kan. Ibu. Lagi lihat lagi dulu screenshot-annya Ibu. Aduh, itu padahal baru kemarin ya. Izin bantu jawab, Bu. Boleh, Tasya, Itu Bu, silakan. Tasya. Nah itu, Jadi kemarin kita menggunakan untuk apa? Untuk ngambil yang kan kita ngambilnya yang limbah B3-nya, Bu. Terus menggunakan proses koagulasi, vakulasi, filtrasi, dan proses absorpsi dan pertukaran ion, Bu. Pakai 4 metode itu, Bu. Ya, sok boleh nggak disebutin salah satunya aja dulu. Salah satunya kan banyak tuh. Nah, Ya, Bu. Satu aja. Ya, untuk proses koagulasinya itu tuh proses pengolahan limbah dengan penambahan dan pencampuran suatu koagulan menjadikan limbah destabilasi. Umumnya koagulan yang digunakan adalah garam aluminium seperti polyaluminium kloida atau PAC, garam besi dan polimer anorganik. Sedangkan untuk proses vakulasinya, proses penggabungan inti-inti endapan menjadi molekul yang besar. Vakulasi dapat terbentuk dengan baik dengan cara pengadukan lambat. Flok yang terbentuk selanjutnya dipisahkan dengan cara pengendapan atau diambil dengan metode Klimak. Metode koagulasi vakulasi mampu menurunkan polutan dalam air limbah. Itu untuk sebagiannya. Ya, oke. Satu orang lagi deh ya. Terima kasih, Bu. Ya.
Satu lagi. Siapa ya? Jeng jreng sebelum UTS nih ya. UTS-nya harus bisa. Widya. Widya Dwi Puji Astuti. Hadir, Gimana Bu. Widya? Ya. Widya gimana? Kemarin tentang insinerasi. Insinerasi. Kalau Pembakaran. insinerasi, ya kalau insinerasi pakai apa metodenya? Maksudnya teh limbahnya yang dengan menggunakan metode insinerasi itu untuk limbah yang seperti apa? Yang kayak limbah infeksius, yang kayak gitu, Bu, benda Contohnya? tajam, Contohnya? patologis. Benda tajam contohnya apa? Seperti apa tuh benda tajamnya? Di lab ada benda tajam nggak sih? Di lab Ada, Bu. gimana benda tajamnya? Fluid. Spuit ya. Spuit itu ada banyak macamnya ya, bukan apa sih istilah spuit itu satu bentuk ya, seplastik plastik dengan jarumnya, tapi yang dimasukin ke insinerator adalah jarumnya ya. Plastiknya juga biasanya dipisahkan dulu nanti ke namanya safety box yang warna kuning ya. Terus ada apa lagi? Bu. Handset juga benda tajam. Oke. Berarti teman-teman udah tahu ya bagaimana untuk masing-masing pengelolaan limbahnya. Jadi nanti di lab tinggal untuk untuk pengelolaan masing-masing limbahnya. Jadi jangan sampai ada dari teman-teman yang udah belajar K3 ini buang limbah cair ke dalam keran ya. Hati-hati jangan sampai ada yang seperti itu ya. Oke, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, tidak ada. Nanti selamat ujian ya, jangan lupa belajar. Saya tidak akan memberikan kisi-kisi karena semua soal itu diambil dari PPT ya. Jadi silahkan dipelajari. PPT-nya saya sudah kirimkan di grup ya. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf saya nggak bisa kuliah offline. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.